Ini adalah HP yang lagi viral-viralnya di sosial media karena saat awal perilisannya dulu mempunyai harga 2 juta lebih, tetapi kini harganya sudah turun menjadi 900 ribuan aja dan memiliki spesifikasi yang mungkin kamu tidak akan percaya. Penasaran? Bersama saya Gangsar, selamat datang di video review Asus Zenfone Max Pro M1. Let's go! Seperti biasa, karena saya suka dengan produk HP murah untuk dibuatkan video reviewnya di channel ini yang kebanyakan mempunyai budget di bawah 1 juta, saya kembali mencari tahu keberadaan HP-HP murah di sosial media Facebook, tepatnya pada fitur marketplace-nya. Dan akhirnya saya menemukan sebuah HP yang sering sekali muncul di beranda marketplace dan grup-grup forum jual beli HP, dan postingannya selalu ramai, membuat saya menjadi semakin penasaran. HP second apa sih ini? Memang sebagus apa sih performanya? Setelah saya lihat spesifikasinya di internet, saya bisa mengambil kesimpulan kalau HP ini menurut saya tidak cocok dijual dengan harga 900 ribu untuk spesifikasi yang dimilikinya. Bayangkan saja, dengan harga 900 ribu aja, kamu sudah bisa mendapatkan Asus Zenfone Max Pro M1 yang memiliki spesifikasi singkat sebagai berikut: chipset Snapdragon 636, RAM 4GB, memori internal 64GB, baterainya 5000 mAh, dan kamera belakangnya sudah mampu merekam video hingga resolusi 4K. Tanpa berpikir panjang lebar lagi, langsung saya beli saja dengan kondisi second dengan kelengkapan unit HP dan dusbox-nya saja tanpa charger. Asus Zenfone Max Pro M1 rilis resmi di Indonesia pada Agustus tahun 2018 dan sekarang umurnya sudah menginjak 4 tahun. Hal itu membuat adanya beberapa sektor dari HP ini yang sudah tertinggal dan bisa dibilang jadul. Akan saya bahas nanti. Zenfone Max Pro M1 keluar dengan membawa 3 jenis warna, yaitu hitam, silver, dan biru tua. Untuk varian yang sedang saya pegang ini adalah warna biru tua yang baru saya sadari setelah beberapa minggu memakainya, karena memang warna biru tua ini sangat gelap, jadi saya kira ini warna hitam. Zenfone Max Pro M1 memiliki varian penyimpanan 3/32GB yang dahulu dipatok dengan harga awal 2,1 juta dan kini harga bekasnya 800 ribuan. 4/64GB yang dulu harganya 2,7 juta kini harga bekasnya 900 ribuan, dan varian tertingginya 6/64GB dengan harga awal 3,2 juta dan kini harganya di kisaran 1,1 jutaan. Untuk harga barunya sendiri pada masa sekarang mulai dari 1,5 hingga 2,3 jutaan. HP ini di-branding oleh Asus sendiri dengan sebutan limitless gaming pada masanya karena memiliki prosesor gahar dan baterai yang besar untuk dipakai ngegame seharian. Asus Zenfone Max Pro M1 mempunyai dimensi bodi sebagai berikut: panjang 159 mm, lebar 76 mm, tebal 8,5 mm, dan memiliki berat 180 gram. Dengan dimensi bodi demikian, menggenggam HP ini masih enak banget, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu tebal. Ketipisannya masih menyamai HP-HP masa kini, dan juga tidak terlalu ringan yang membuat feel menggenggam HP ini seperti HP premium. Material casing belakang yang digunakan HP ini adalah aluminium, yang membuatnya akan terasa dingin saat malam dan hangat saat siang, sementara frame sekelilingnya sih dari plastik. Build quality HP ini juga cukup kokoh, namun sayangnya tidak ada tekstur apapun sehingga membuatnya lumayan licin saat digenggam. Saya sarankan kamu untuk memakaikannya casing bertekstur. Maklum, karena HP ini HP second, sudah ada beberapa lecet yang terdapat di case-nya, namun tidak menjadi masalah bagi saya. Ya, tingkat kemulusannya bisa dibilang masih di batas wajar, yakni 90%-an. Di bagian depan HP ini kita bakal menemukan layar berukuran 5,99 inci dengan resolusi 1080 x 2160 pixel atau 2K, memiliki kerapatan pixel 404 ppi. Panel yang digunakan adalah IPS LCD dengan rasio layar 18:9. Itulah hal yang membuat layar HP ini terlihat lumayan jadul. Bezel atas bawah layar pun terlihat tebal. Memandang layar HP ini cukup bagus. Warna yang dihasilkan memiliki kontras yang tajam. Warna hitam akan terasa sangat hitam, begitu juga warna lainnya. Namun pada saat dilihat di bawah terik sinar matahari seperti di pinggir jalan raya saat siang hari, agak sulit untuk kelihatan. Di atas layar terdapat kamera depan yang beresolusi 8 megapiksel dan ada sensor cahaya. Di bagian sisi atas HP ini hanya terdapat lubang mikrofon. Di bagian sisi bawah terdapat lubang audio jack 3,5 mm, lubang mikrofon lagi, lubang charger yang masih micro USB, dan lubang speaker mono. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada beberapa lubang tersebut. Pertama, ada penempatan lubang headset yang berada di bawah. Saya sangat suka dengan pemposisian seperti ini
ini karena kabel headset tidak akan mengganggu tangan pada saat dipakai untuk bermain game, dan juga tidak menutupi layar saat digunakan normal. Lalu ada lubang charger yang masih micro USB dan lubang speaker mono. Ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat HP ini kelihatan jadul. Lanjut ke bagian sisi kanan, terdapat tombol volume up and down dan tombol power. Ke bagian sisi kiri terdapat lubang slot SIM card dengan komposisi 2 nano SIM plus 1 micro SD. Berpindah ke bagian belakang HP ini terdapat kamera utama yang beresolusi 13 megapiksel ditemani dengan lensa bokeh 5 megapiksel dan LED flash. Ke bagian tengah ada sensor sidik jari yang akurasinya tidak terlalu bagus. Untuk menggunakan sensor sidik jari ini harus dipastikan jari dan permukaan sensor sidik jarinya tanpa minyak. Jadi saya lebih sering menggunakan kunci keamanan pola saja supaya tidak ribet. Lalu di bagian bawahnya lagi terdapat tulisan ASUS. Asus Zenfone Max Pro M1 memiliki spesifikasi sebagai berikut, menggunakan chipset Snapdragon 636 14 nanometer, GPU Adreno 509 dengan pilihan penyimpanan 3/32, 4/64 dan 6/64 GB, menggunakan sistem operasi pure Android yang berbasis Android 9 Pie. Networknya masih 4G, belum 5G, baterainya berkapasitas 5000 mAh. Untuk skor Antutu benchmarknya sendiri berada di 116 ribuan, skor yang lumayan untuk HP keluaran tahun 2018. Menimbang kemarin saya sempat mereview Redmi 10 2022 dan skornya hanya sedikit lebih tinggi, berada di 120 ribuan. Untuk dipakai kebutuhan sehari-hari seperti sosmedan, browsing, streaming, Google Maps, dan sesekali main game, HP ini belum pernah mengalami lag selama 2 bulan ini. Multitasking lancar, loading membuka aplikasi juga cepat. Untuk kemampuan gaming sendiri, saya sudah menginstal beberapa game. Pertama, Mobile Legends bisa dimainkan lancar di settingan grafis sedang dengan konsumsi baterai 3-4% per matchnya. Untuk settingan grafis yang tinggi juga masih lancar. Lalu ada Free Fire Max yang bisa dimainkan pada settingan grafis ultra normal dengan konsumsi baterai 3% per match kelas squad. Terakhir ada PUBG Mobile yang bisa dimainkan di settingan grafis smooth medium dengan konsumsi baterai 6% per matchnya. Untuk game berat seperti Genshin Impact, wassalam saja. Suhu setelah dipakai ngegame, HP ini mentok dihangat saja. Namun jika kamu memainkannya di ruangan terbuka di bawah terik sinar matahari, suhunya bisa makin panas. Ini dikarenakan body casing belakangnya yang terbuat dari aluminium. Untuk menghindari itu, saya sarankan kamu untuk menggunakan soft case supaya hawa panasnya tidak mengganggu tangan. Namun sepanas-panasnya HP ini tidak sampai menyamai suhu dari HP Asus lainnya yang terkenal amat sangat panas. Untuk fitur sensor yang dimiliki HP ini adalah sebagai berikut. Ada sensor akselerometer, sensor cahaya, orientasi, jarak dekat, gyroskop, sensor suara, sidik jari, dan magnet. Cukup lengkap. Untuk NFC sendiri, unit yang sedang saya pegang tidak memilikinya. Namun status NFC pada HP ini adalah market dependent, yang artinya hanya tersedia di beberapa negara saja. Pastinya untuk unit resmi di Indonesia masih belum ada ya, dan juga HP ini belum mendukung sertifikasi IP68, jadi kamu harus menjauhkannya dari air. Namun untuk percikan-percikan air kecil sih harusnya baik-baik saja. Dengan kapasitas baterai yang jumbo yakni 5000 mAh, menggunakan HP ini bisa bertahan seharian. Saya selalu mengecas HP ini pada pagi hari hingga terisi penuh. Setelah itu saya bawa untuk beraktivitas seharian dengan screen on time 6 jaman. Puncaknya baterai akan lemah pada malam hari sebelum tidur, lalu akan saya cas kembali pada pagi esok harinya. Untuk lama ngecasnya sendiri hanya dibutuhkan waktu 2,5 jam untuk mengisinya dari 2% hingga penuh karena sudah mendukung fitur fast charging. Jika kamu membeli HP Asus Zenfone Max Pro M1 ini dalam kondisi batangan, saya sarankan kamu untuk membeli charger dengan daya 18 watt saja agar lebih aman seperti charger bawaannya. Beralih ke bagian speaker, kualitas suara yang dikeluarkan menurut saya cukup lantang dan tebal, namun kurang jernih. Overall dari segi hardware, saya sangat puas dengan performanya, membuat aktivitas sehari-hari saya untuk berkomunikasi dan multimedia lancar tanpa kendala. Untuk ngegame bareng teman-teman juga libas.
Salah satu hal yang saya suka lainnya dari HP ini adalah sistem operasinya yang pure Android. Saya baru pertama kali menggunakan pure Android dan saya langsung jatuh cinta kepada sistem operasi ini. Yang dapat saya rasakan manfaatnya menggunakan pure Android adalah aplikasi defaultnya yang sedikit dan secukupnya saja. Hal ini membuat penyimpanan internal HP ini sangat longgar saat pertama kali dinyalakan. Nyaris tidak ada bloatware sama sekali. Mungkin ada 1 atau 2 aplikasi, tetapi masih bisa di uninstall. Tidak seperti aplikasi Useless milik MIUI yang dipaksa ada, namun ujung-ujungnya tidak pernah dipakai. Bayangkan saja, saat kamu memakai MIUI, ada banyak sekali kelompok folder aplikasi seperti Google, alat, berita, game, dan lain-lain. Namun pada pure Android, aplikasi selain dari Google itu tidak ada. Kamu juga tidak perlu menghapus sampah cache setelah memakai sebuah aplikasi seperti pada MIUI. Dengan aplikasi yang seadanya seperti ini, tentunya membuat penyimpanan yang digunakan hanya sedikit dan membuat kinerja mesin menjadi makin lancar dan cepat. Penyimpanannya pun akan sangat sulit sekali penuh. Saya sudah menggunakan HP ini selama 2 bulan dan penyimpanan yang dipakai masih belum menyentuh angka 50%. Padahal sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah saya install dan banyak juga file foto dan video yang berukuran besar tersimpan. Lagi-lagi bukan mau menjelek-jelekan MIUI, tetapi saat saya menggunakan MIUI hanya dalam waktu sebulan saja, biasanya penyimpanan 64 GB sudah menyentuh 75% ke atas. Namun perlu diakui juga kalau aplikasi-aplikasi bawaan Google pada pure Android memang kurang bagus dalam hal user interface. Mungkin ini hanya efek penyesuaian karena saya kebiasaan menggunakan MIUI yang memanjakan kita dalam penampilan sebuah aplikasi. Tapi ya, saya lebih mementingkan fungsi daripada penampilan. Jadi bukan sebuah permasalahan yang besar. Overall, pure Android, I love it. Dari sektor kamera, ini adalah beberapa foto yang saya ambil menggunakan kamera belakang Asus Zenfone Max Pro M1 dengan settingan auto. Menurut saya, gambar yang dihasilkan memiliki kontras dan saturasi warna yang tinggi, terutama pada warna-warna primer seperti kuning, merah, hijau, dan biru. Tetapi resolusinya yang hanya 13 megapiksel tidak bisa berbohong. Kedetailannya cukup saja, tidak bisa terlalu dalam. Sementara pada malam hari, kualitas yang dihasilkan hanya fokus ke kontrasnya saja, sementara warna yang dikeluarkan cenderung kusam. Berpindah ke kamera depan, ini identik dengan kamera belakangnya. Pada siang hari tentunya masih dengan kontras dan saturasi warna yang tinggi, dan pada malam hari sama saja kusamnya. Untuk perekaman video, HP ini mampu merekam hingga resolusi 4K DCI. Untuk kualitasnya sebagai berikut. Silahkan kamu nilai sendiri. Menurut saya, video yang dihasilkan cukup detail dan kontras. Namun fitur stabilisasinya hanya bisa digunakan pada mode 1080p saja. Kesimpulannya, untuk siapakah HP Asus Zenfone Max Pro M1 ini? Bagi saya, HP ini adalah pilihan terbaik untuk kamu yang sedang mencari HP bekas dengan harga kurang dari 1 juta rupiah, yang menginginkan spesifikasi dan performa tinggi, tanpa memperdulikan desain yang jadul dan kualitas kamera. Daripada uang 900 ribu kamu pakai untuk membelajarkan HP lainnya seperti Xiaomi Redmi 9A yang cuma memiliki RAM 2GB dan internal 32GB, lebih baik kamu pilih Max Pro M1 ini saja, karena dengan harga segitu, kamu bisa mendapatkan fitur yang lebih tinggi, seperti layar 2K, chipset Snapdragon 636, RAM 4/64GB, kamera video yang mencapai 4K, baterai sama-sama 5000 mAh, dan tentunya pure Android tanpa adanya iklan yang mengganggu. Atau jika kamu punya budget lebih di atas 1 juta, kamu juga bisa mempertimbangkan kakak dari Max Pro M1 ini, yakni Max Pro M2, yang memiliki desain lebih modern dengan layar poni. Ya, jadi seperti itulah video saya mengenai review HP Asus Zenfone Max Pro M1 dari saya. Oh ya, tonton juga video review laptop kentang pribadi
seperti saya yang hanya memiliki RAM 2 GB tetapi sudah menemani channel ini hingga mencapai ribuan subscriber, agar kamu juga bisa termotivasi untuk lebih memaksimalkan barang yang kamu punya untuk membuat konten. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang dunia gadget yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.